Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama saya Helma Lia Putri. Pada video kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu belajar mendeskripsikan. Sebelum berlanjut ke penyampaian materi selanjutnya, jangan lupa ya untuk menyimak dan memahami materi yang disampaikan dalam video tersebut. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian teks deskripsi, yang kedua ciri-ciri teks deskripsi, yang ketiga jenis teks deskripsi, dan yang keempat, menentukan isi teks deskripsi. Dalam video pembelajaran ini, ada dua contoh teks deskripsi yang ditampilkan. Judul yang pertama yaitu Parangtritis Nan Indah, dan judul yang kedua adalah Ayah Panutanku. Kalian bisa membaca kedua judul tersebut atau mencari contoh-contoh teks deskripsi lainnya dari referensi dan buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu, kita pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan suatu keindahan para wisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau, pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Pengertian teks deskripsi merupakan suatu jenis teks yang terdiri dari beberapa paragraf yang di dalamnya menggambarkan suatu objek kejadian, tempat, dan hal lain secara detail dan terperinci. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Yang kedua, dari segi penggunaan bahasa. Dan yang ketiga, jenis teks deskripsi. Yang pertama, dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Ada 3 poin dalam pembahasan ini. Yang pertama, ciri tujuan. Ciri tujuan deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Sehingga teks deskripsi di sini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Poin yang kedua, ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Nah, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek konteks tertentu. Contohnya, judul Si Bagas Kucingku atau Ibuku Kebanggaanku. Nah, hal ini yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing lain. Demikian juga
dengan ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Poin yang ketiga, ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan. Indahnya seperti apa? Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus, seperti warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska, dan sebagainya. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contohnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Yang kedua, dari segi penggunaan bahasa. Teks deskripsi menggunakan ragam bahasa sesuai dengan teks deskripsi. Nah, berikut ini merupakan ciri penggunaan ragam bahasa teks deskripsi. Yang bagian A, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Adapun kata khusus atau hiponim adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Misalnya, cantik, menawan, bagus, dan elok merupakan kata khusus dari kata indah. Adapun contoh lain dalam tabel berikut ini. Kata umumnya baik, kata khususnya ramah, sopan, tulus. Lalu menggerakkan. Kata khususnya adalah mengibaskan, membangkitkan, menggoyangkan. Kata umumnya bentuk, kata khususnya lengkung, lentur, dan kotak. Poin yang B, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan atau kalimat penjelasan terperinci. Kalimat penjelasan merupakan kalimat penjelas yang berisi rincian atau keterangan suatu objek. Contohnya, kalimat adikku orang yang sangat baik. Kalimat perincinya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapapun. Poin yang C, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera membuat kamu seakan melihat, mendengar, dan merasakan. Maksudnya adalah menggunakan bahasa sehingga kita yang membaca teks deskripsi seakan-akan bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sedang terjadi atau apa yang ada di dalam teks tersebut, baik tentang tempat, objek, atau peristiwa. Contohnya, seakan dapat dilihat, kalimatnya kulitnya kuning langsat. Seakan dapat didengar, kalimatnya bernyanyi kecil. Seakan dapat dirasakan, kalimatnya rasa hangat berbaur dengan hembusan angin sore melingkup seluruh tubuh. Atau ada juga seakan dapat dilihat, kalimatnya pasir putih ombak bergulung-gulung. Seakan dapat didengar, kalimatnya deburan ombak pantai terdengar berirama. Seakan dapat dirasakan, kalimatnya minuman segar kelapa muda menghapus rasa haus. Poin yang D, menggunakan majas. Majas adalah suatu gaya bahasa berbentuk kiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat. Majas ini berfungsi untuk bisa menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak dan pembicaranya. Teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek secara konkret. Contohnya,
Hamparan laut biru Tosca seperti permadi indah yang terbentang luas, atau batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Yang ketiga, jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ada yang berdasarkan isinya dan ada yang berdasarkan bentuknya. Poin yang A, deskripsi berdasarkan isinya. Yang pertama, deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan kesan atau pengalaman si penulis. Yang kedua, deskripsi spesial, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek hanya berupa tempat, ruang, dan benda. Yang ketiga, deskripsi objektif, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dibuat-buat, tanpa adanya rekayasa atau opini dari si penulis. Yang B adalah deskripsi berdasarkan bentuknya. Jadi, berdasarkan bentuknya ada dua. Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks yang memang benar-benar real, teks deskripsi. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti novel, cerpen, lagu, dan lain-lain yang memang di dalamnya ada gambaran atau yang melukiskan mengenai teks deskripsi. Selanjutnya, menentukan isi teks deskripsi. Poin yang pertama, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Setelah belajar mengidentifikasi ciri-ciri, tujuan maupun isi teks deskripsi, di sini kita belajar menentukan untuk memastikan apakah kita sudah berhasil memperoleh informasi pada teks deskripsi yang sudah kita baca. Tentunya, kita harus belajar memahami isi teks deskripsi tersebut dengan cara apa yang dibicarakan dalam isi teks deskripsi, bagaimana penulis menggambarkan objek tersebut, lalu membuat pemetaan pada isi teks yang telah kita baca. Poin yang kedua, membandingkan isi teks 1 dengan teks 2. Di sini kita bisa belajar dan memahami apa sih perbedaan dan persamaan teks 1 dengan teks 2. Jika dilihat dari perbedaan, apa topik utama yang dideskripsikan, rincian isinya seperti apa, pola pengelompokannya seperti apa. Jika dilihat dari persamaan, cara mengembangkan isi teks 1 dengan teks 2 seperti apa, lalu isi dapat ditangkap dengan menggunakan panca indera, baik di teks 1 maupun di teks 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman dapat menyimak dan memahami materi tersebut. Materi bagian kedua ada di video pembelajaran selanjutnya ya.